Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya yang saya harapkan adalah luar biasa, tetap semangat dan tetap semangat. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk beribadah kembali. Tetap kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita bersatu hati. Kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita, pikiran kita, bersama-sama dalam satu ibadah di GPI Ketapang Utara. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk ibadah pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang beracara di tempat ini. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Jikalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan bagi kami di dalam hidup ini. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersatu hati di dalam ibadah pada minggu pagi ini. Biarlah Tuhan buka hati pikiran kami untuk kami senantiasa tetap bersyukur kepadamu. Karena begitu besar rahmat-Mu yang Kau berikan pada kami. Tuhan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kondisi kami, dimanapun keberadaan kami percaya Tuhan ada di dalam hati setiap kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan firman-Mu, bahkan biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah melangkah kami menyerahkan semua kepada-Mu. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan segala kuasa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Allah kami yang telah menyelamatkan kami di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bersama-sama kita akan pujikan dengan hati yang paling dalam. Karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, berlindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
kasih Tuhan, Engkau Allah penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu, karena Kau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hati pikiran kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita selalu bersyukur di dalam setiap apa yang kita hadapi. Karena Tuhan Yesus itu baik bagi kehidupan kami. Saya percaya kalau saat ini kita berada di tempat kita masing-masing, kita memiliki kerinduan kapan saya bisa ibadah di gereja, bisa bersama-sama. Saat ini walaupun kita dengan tim musik, kita ada di gereja, ini sebagai pengganti bahwa kerinduan kita kapan kita beribadah di gereja. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada di tempat kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saat ini Tuhan bekerja buat kita. Apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, kita serahkan semua sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi. Haleluya. Kita angkat pujian yang kedua. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala kerajaan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menguruskan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan, dia raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati pikiran kita tertuju pada firman Tuhan. Biarlah setiap kita menyiapkan hati kita sebagai tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak akan sia-sia, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga bukan hanya mendengarkan, tetapi kita juga akan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan roh
dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Biarlah kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu, kami rindu ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami buka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengurapi pembawa firman Tuhan. Bapak Pendeta Samuel, biarlah Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apapun yang Engkau rindukan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu ini, biarlah menjadi kekuatan di setiap kami di dalam langkah kami kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita bulan ini adalah kita berbicara tentang perlengkapan rohani. Nah, dari tema ini saya ingin memberikan tema pada pagi hari ini adalah sadar, 4S, 4 sadar. Bagi kita jemaat Tuhan di GBI Ketapang Utara. Apakah 4S itu? Mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10. Saya akan baca dan saya terangkan secara langsung kepada Anda. Judulnya adalah perlengkapan rohani. Kalau kita berbicara tentang perlengkapan rohani, berarti ini berbicara sesuatu yang non-materi, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang bukan bisa diraba, begitu ya. Efesus 6 ayat 10, 11, saya bacakan kepada Anda. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, sadar yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah sadar situasi. Saudara, jemaat Tuhan kita di zaman sekarang ini, kita harus menyadari, Anda suka nggak suka, Anda sadar atau tidak sadar bahwa Anda masuk dalam suasana peperangan. Anda suka nggak suka, Anda sudah masuk dalam suasana peperangan. Saudara, kalau kita mendengar situasi COVID di negara kita, agak sedikit berlarut-larut. Tetapi di beberapa negara maju, seperti misalkan Taiwan atau Singapura, ya beberapa negara maju, kalau kita dengar bahwa mereka mampu melakukan isolasi masalah pandemi ini begitu cepat. Ya, seperti Jepang atau apa, mereka begitu cepat bisa mengisolir masalah pandemi ini tanpa menimbulkan korban lebih banyak. Why? Satu, saudara, yang paling simpel jawabannya adalah karena masyarakatnya sadar diri, sadar situasi. Mereka sadar mereka berada pada situasi perang melawan virus ini, karena itu mereka tanpa dipaksa, mereka tanpa harus dikasih hukuman, mereka sudah pasti keluar pakai masker. Ya kan? Mereka sudah pasti keluar cuci tangan, mereka sudah pasti tidak bersentuhan, apalagi orang Jepang. Sudah dari sononya mereka memberi salam secara bungkuk saja, tidak bersentuhan, sudah pasti gitu ya, namaste. Sedangkan kalau di Indonesia, bahkan kalau Anda tinggal di beberapa daerah, mereka malah ada yang bilang bahwa kayaknya penyakit ini bohong nih gitu. Mereka nggak sadar situasi. Ya, maka Anda bisa lihat orang masih banyak berkumpul kemana-mana. Bahkan ada orang masih lalu lalang, nggak pakai masker, mesti dihukum dulu baru pakai masker begitu. Saudara, that's why peperangan melawan virus ini menjadi agak sedikit tersendat. Kenapa? Karena masyarakatnya nggak sadar keadaan. Mereka ada yang bilang ini hoax, ini bohong. Padahal sudah jelas bahwa ada yang jatuh korban, begitu loh. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah terpapar corona, jenazahnya masih direbut lagi. Karena mereka anggap ini bukan virus. Saudara, sadar yang pertama, saudara, saya ingin katakan kepada Anda, kalau Anda ingin menang perang, tidak menjadi korban jauh lebih banyak. Yang pertama, Anda harus sadar situasi dulu. Bahwa kita sebagai orang Kristen suka, nggak suka, senang atau nggak senang, Anda bergereja mega church, little church, di kampung, di pelosok, whatever. Dimanapun Anda berada, Anda masuk dalam wilayah peperangan. Itu dulu. Kalau Anda nggak pernah sadar, maka Anda akan menjadi korban dalam peperangan itu. Saudara, itu sadar yang pertama. Sadar yang kedua, yang ingin saya bagikan kepada Anda, yaitu ayat 10 dan 11 tadi bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sadar yang kedua adalah, selain tadi kita sadar situasi, sadar yang kedua adalah Anda sadar diri. Gitu loh. Kita harus sadar diri. Pada saat situasi pandemi gini, maka kita sadar diri kita. Yaitu kita jaga kebersihan. Kita kemana-mana, kita nggak jajan sembarangan. Sadar diri begitu loh. Kita makan vitamin, gitu kira-kira. Tadinya kita mungkin beli vitamin cuma sekadarnya, sekarang kita mulai beli vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ya, bahkan saya kalau lagi off, gak kerja, saya jemur. Ya, saya jemur di panas matahari. Mulai sadar diri. Sadar diri artinya bahwa saya membutuhkan kekuatan atau stamina yang baik untuk bisa melawan virus ini, peperangan ini. Tetapi kita bicara tentang perkara rohani. Sadar dirinya itu gimana? Sadar dirinya adalah bahwa Anda dan saya sadar. Alkitab katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, kita nggak bisa mengalahkan peperangan ini dengan kekuatan vitamin. Secara rohani kita nggak bisa memenangkan perang ini dengan mengandalkan vitamin C, D, atau jaga imunitas. Tetapi Alkitab katakan kekuatan Anda ada berada dalam Tuhan.
Jadi kekuatan Anda harus karena Anda memiliki koneksi dengan Tuhan. Nah, bagaimana sih Pak caranya supaya saya bisa memiliki kekuatan di dalam Tuhan? Yaitu kita ingat, saudara, Tuhan Yesus bilang begini, akulah pokok anggur yang benar, kamu tuh carang-carangnya. Tanpa kamu terkoneksi dengan saya, Tuhan Yesus, kamu tuh gak bisa berbuat apa-apa. You have no power. Ya, kamu gak punya imunitas, kamu gak punya kekuatan. Jadi saudara, prinsip yang kedua, sadar diri di dalam Tuhan adalah Anda harus tahu apakah Anda terkoneksi dengan sang pokok itu. Apakah Anda menjadi orang Kristen yang memiliki hubungan dengan pokok anggur kita yang utama itu, yaitu Tuhan Yesus. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar keluar masuk gereja, tetapi Anda sadar bahwa Anda harus memiliki hubungan, nempel sama Tuhan Yesus. Nah saudara, bukankah kita di GBI kemarin, sudah berbulan-bulan ini, kita melakukan yang namanya Family Altar, FA, doa pribadi, ya kan? Jam 9 malam. Itu adalah suatu sarana sebenarnya yang Tuhan ingatkan melalui gereja kita. Bahwa kita sekeluarga harus tetap memiliki koneksi dengan sang pokok itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Bukan, apalagi kita sekarang ibadah sudah agak sedikit tersendat, tidak boleh kemana-mana. Tetapi ingat, ibadah pergi keluar boleh tersendat. Tetapi hubungan Anda dengan Tuhan tidak boleh putus. Gitu, karena Anda bisa berhubungan dengan Tuhan di mana saja. Bukankah Anda mencas handphone Anda kalau baterainya sudah low? Bukankah handphone Anda harus dicas beberapa waktu kalau sudah mulai merosot? Demikian juga kerohanian Anda. Anda harus dicas, nempel sama Tuhan yang punya kekuatan itu untuk bisa menguatkan kita. Jadi sadar diri saudara. Anda gak bisa menghadapi hidup di zaman sekarang ini dengan kemampuan Anda sendiri. Gua dong backingan gua kuat. Gua dong orang pintar. Gua dong bisnis gua maju. Gak bisa saudara. Ada banyak orang, bisnis sudah mulai susah. Tetapi harus kita ingat adalah bahwa kita mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Supaya kita bisa bertahan dalam peperangan di akhir zaman ini. S yang ketiga, saudara. Tadi yang pertama sadar situasi, kedua sadar diri. Yang ketiga adalah Efesus 6 ayat 12. Dia bilang begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang ketiga saudara, Anda harus sadar siapa musuhnya gitu loh. Sadar siapa musuhnya. Kita sedang musim pandemi gini, kita sadar musuh kita virus corona, kira-kira begitu kan. Anda harus sadar dulu gitu loh. Nah tetapi dalam peperangan rohani, Anda harus sadar musuh Anda siapa. Alkitab katakan bahwa musuh Anda itu bukanlah rekan pelayanan Anda, bukan. Bukan. Musuh Anda bukan anak atau istri Anda, bukan. Musuh Anda bukan jemaat sesama kita, bukan. Musuh Anda adalah penguasa-penguasa di udara tuh yang Alkitab katakan. Mereka yang menguasai dengan kekuatan tipu muslihatnya, Alkitab katakan, mereka yang memberikan cara berpikir yang salah kepada jemaat Tuhan, memberikan cara berpikir yang salah kepada anak dan istri kita, atau kepada suami Anda. Bukan musuh Anda yang daging itu, bukan. Istri Anda bukanlah musuh Anda, tetapi dia adalah jiwa. Jemaat bukanlah musuh kita, tetapi mereka adalah domba. Gitu saudara. Jadi Anda harus sadar dulu. Pada saat peperangan ini, kita harus tahu siapa di balik watak seperti itu. Siapa yang ada di balik watak pemberontakan itu? Siapa yang ada di balik watak yang pemalas itu? Siapa yang ada di balik watak orang yang ogah dengar firman? Anda harus tahu. Di belakang itu adalah Alkitab katakan ada penguasa-penguasa di sana. Jenderal Cina zaman dulu, Sun Tzu. Ya. Dia bilang begini. Kalau kamu tahu siapa musuh kamu, maka kamu sudah memenangkan separuh peperangan. Kamu sadar siapa musuh kamu, maka kamu sudah memenangkan separuh peperangan. Nah, karena itu saudara, sebagai anak Tuhan, Anda harus sadar dulu siapa musuh Anda. Dan Alkitab katakan begini, melawan roh-roh jahat di udara, yaitu mereka
menyesatkan kita dengan cara apa? Tipu muslihat. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita tahu cara iblis berperang mengalahkan anak-anak Tuhan adalah dengan cara apa? Tipu muslihat aja. Yang benar ditebalikin jadi nggak benar. Yang salah dibilang benar. Yang benar dianggap ragu-ragu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu saja. Gitu ya. Jadi kita sadar dulu siapa musuh kita. Yang terakhir, saudara, firman Tuhan yang terakhir, yaitu Anda sadar perlengkapan. Ayat 13, Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, di masa peperangan semua orang butuh perlengkapan. Betul? Nggak ada tuh orang yang namanya mau perang, tentara, telanjang badan, itu bodoh banget, cari mati namanya. Dokter-dokter yang berjuang di garis depan melawan pandemi, mereka butuh perlengkapan yang namanya APD. Nggak ada dokter nekat yang melayani orang sakit, tangannya kosong begini, pakai baju biasa, nggak ada tuh nekat, cari penyakit namanya, saudara. Demikian juga yang keempat, yang Alkitab katakan, Anda harus sadar perlengkapan. Sadar APD nih di zaman sekarang. Kalau Anda lihat polisi menghadapi demo, ya, polisi menghadapi demo, nggak ada tuh namanya polisi lenggang kangkung. Nggak bisa. Dia bawa helm, dia bawa pentungan, dia bawa perisai. That's it. Karena itu sebagai orang Kristen, kalau Anda ingin menang perang, Anda harus sadar dulu. Anda punya perlengkapan nggak? Tanpa perlengkapan, Anda cari gara-gara di zaman now ini. Karena itu Alkitab katakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan. Dia bilang seluruh. Jangan pakai di diskon. Gitu loh. Kalau Anda belanja di Matahari, Anda belanja di Shopee atau dimanapun juga, kita senang dapat diskon, potongan. Betul. Tetapi APD Anda dalam perlengkapan rohani jangan didiskon. Alkitab katakan pakai semuanya, seluruh 100%. Nah, dengan sangat indahnya, Paulus di dalam Efesus ini dia kasih detail perlengkapan penting sebagai seorang prajurit Tuhan. Seluruhnya apakah ada pada diri kita hari-hari ini? Apakah seluruhnya itu sudah kita pakai? Begitu loh. Kira-kira Paulus mau bilang begitu. Nah, mari kita lihat, kita cek. Ini kita mau perang, APD kita lengkap nggak? Perlengkapan kita oke nggak nih? Sadar nggak nih? Kira-kira begitu. Ya, ayat 14. Firman Tuhan katakan begini. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama, saudara, ikat pinggang. Ya. Saya sengaja pakai ikat pinggang supaya kelihatan. Ikat pinggang ini, saudara, kalau ikat pinggang sudah melekat di dalam diri seseorang, gak mungkin nih ikat pinggang nih mendadak pindah. Kok kedengkul nih ikat pinggang, gak bisa lah. Gak bisa, itu mah karet gelang kali. Ini ikat pinggang kalau udah nempel begini, ya udah nempel di sini aja. Nah, Alkitab mau katakan begini, bahwa kebenaran di dalam diri Anda itu harus selalu menempel dengan tepat pada pinggang Anda. Artinya kebenaran itu nggak mencelok-mencelok begitu loh. Saudara, Anda ingat pada waktu peristiwa Yeriko. Ya, Yeriko, pada waktu itu orang Israel berhasil mengalahkan Yeriko. Tetapi lucunya ya. Pada waktu penyerangan yang kedua, mereka tuh menyerang sebuah kota kecil, lebih kecil dari Yeriko. Nama kotanya Ai. Ya, temboknya lebih nggak kokoh dari Yeriko, prajuritnya lebih sedikit dari Yeriko. Pokoknya kalau pakai hitung-hitungan mah, itu kota mah lebih cemen daripada Yeriko. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu orang Israel menyerang kota Ai, Alkitab katakan mereka kalah total. Nggak masuk akal. Mereka serang Yeriko, temboknya hancur dengan kuasa Tuhan, tapi waktu menyerang Ai, kalah total. Diuber-uber orang Israel. Ada yang mati gitu. Yosua nangis-nangis. Ya Tuhan, kok begini ya Owe ya? Nasib banget Owe ini begini. Mimpin perang, menang cuma sebentar. Cuma sekali doang heboh.
Ya kan? Serangan kedua, hancur. Bagaimana nih Tuhan? Tuhan bilang, diem Yosua, jangan nangis. Kamu yang ngaco. Ngaconya di mana Tuhan? Saya sudah kasih kamu kebenaran firman Tuhan. Yaitu, jangan ambil barang-barang dari Yeriko. Tuhan bilang begitu. Jangan ambil barang-barang dari Yeriko. Itu kebenaran. Kebenaran firman artinya begitu. Tetapi dia ambil emas, dia ambil perak, dia ambil baju, dia umpetin semuanya. Dia umpetin semuanya, begitu. Tuhan bilang, kamu melakukan dosa. Selama kamu masih melakukan itu, aku tidak menyertai kamu. Saudara, di dalam peperangan Anda, saudara, Anda harus ingat bahwa Anda harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Nggak bisa enggak. Kebenaran itu harus nempel di pinggang Anda, nggak pindah-pindah, begitu. Artinya kalau Anda mau menang perang terus, kemarin taat, sekarang taat, minggu depan taat. Taati firman, kira-kira begitu. Nggak bisa bilang, kan minggu lalu gue udah taat. Sekarang prek lah nggak taat. Nggak bisa, saudara. Kebenaran Anda harus tetap terikat di pinggang Anda, tidak mencolok. Itulah sebabnya Alkitab katakan, kebenaran tetap terikat di pinggang Anda, nggak berpindah. Itu perlengkapan yang pertama. Mari kita cek diri kita saat-saat ini. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Kebenaran dari firman Tuhan itu dengan waspada, dengan sebenar-benarnya. Ya. Perlengkapan yang kedua Alkitab katakan adalah baju jirah keadilan. Kalau zaman sekarang mungkin ini rompi anti peluru, baju jirah. Polisi itu pakai rompi anti peluru, baju jirah keadilan. Saudara, apa makna dari baju jirah keadilan ini? Saudara, kalau Anda ingat gubernur kita yang dulu itu ya, yang huruf depannya A, belakangnya K, ya. Suatu kali gubernur itu ditanya, wawancara sama orang, Pak, gue mau tanya nih sama lu, seandainya Pak, lu kan kemarin jadi gubernur, dia bilang begini, lu jadi gubernur kan, ya. Kalau seandainya misalkan bapak lu melakukan kesalahan Pak, dia berbisnis dengan cara yang salah, melanggar aturan di DKI ini kayak lu bagaimana Pak sikap lu? Lu lawan, lu hukum nggak tuh? Terus gubernur itu bilang begini, gua tindak bapak gua katanya. Orang itu bilang nggak salah Pak, lu Pak, lu kurang ajar lu sama orang tua, jahat lu sama orang tua, dia bilang begitu. Tapi mantan gubernur itu malah yang bilang begini, nggak bisa, bukan gua yang jahat, bapak gua yang jahat, dia bilang. Udah tahu anaknya gubernur, kok kenapa lu sengaja langgar aturan? Bikin gua terpaksa harus menghukum lu. Yang jahat bukan gua katanya, bapak gua tuh berarti yang jahat. Dia bikin gua harus maksa gua untuk bisa membela dia pada dia salah. Dia yang jahat bukan gua. Nah saudara, itulah baju jirah keadilan. Baju jirah keadilan artinya berbicara tentang bahwa Anda harus bisa bersikap secara objektif dan benar. Memutuskan sikap dengan benar. Kalau salah ya salah, walaupun mungkin itu yang melakukan teman dekat. Kalau bagus ya pujilah bagus, walaupun yang melakukan orang luar. Memang bagus, artinya begitu Anda harus bisa bersikap secara objektif. Anda harus bisa membuat keputusan yang wajar, netral. Di dalam hidup ini Anda harus bisa memuji apa yang memang benar-benar bagus dan bisa memang menegur apa yang memang kurang bagus, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah baju jirah keadilan. Tanpa baju jirah keadilan itu, Anda sedang membuat diri Anda gampang diserang musuh. Panah musuh akan gampang menembus dada Anda. Why? Karena hatimu nggak adil. Sikapmu nggak fair. Ya kan? Orang lain melakukan itu, kita bilang salah. Kalau kita lakukan ini, kita bilang, nggak apa-apa lah, gue cincai lah. Terimalah gue apa adanya. Nggak bisa. Kalau Anda menilai orang melakukan itu salah, berarti Anda juga salah pada saat Anda melakukan hal yang sama. Jangan bilang, gue ada dari sononya begini. Nggak fair, saudara. That's why seringkali kita terluka dan nggak bisa menang perang karena baju jirah kita rusak semua. Saudara, yang ketiga, saudara. Alkitab katakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut alias sepatu. Ya, saudara, kalau hari-hari ini Anda disuruh keluar jalan di aspal, saya yakin Anda nggak kuat lah, panas banget. Kita bisa jingkai-jingkai kali. Panas. Kita nggak bisa keluar rumah tanpa sepatu, tanpa alas kaki. Begitu, nggak bisa. Nah, Alkitab katakan kerelaan untuk memberitakan Injil. Atau artinya kerelaan untuk melayani Tuhan lah, kira-kira begitu ya. Kita kan di sini semua
bukan pengkhotbah pemerintah Injil, tapi kita bisa melayani Tuhan. Saya perluas lagi. Kita harus memiliki kerelaan untuk melayani Tuhan. Hari ini ada banyak orang datang dari jauh untuk melayani Tuhan di sini, online di sini, semua bayar harga, bayar waktu, ya. Mungkin ada yang belum makan, mungkin ada yang dari mana mengganggu jam tidur. Tetapi itulah yang namanya bayar harga, saudara. Dan itulah kasut. Kasut kita yang membuat kita kuat melayani Tuhan. Kasutnya itu namanya kerelaan hati, saudara. Anda nggak bisa. Jadi dasar Anda melayani Tuhan bukan karena Anda kelewat pinter, nggak juga sih. Dasar kita melayani Tuhan bukan karena kita mau cari duit gitu, enggak juga. Dasar kita melayani Tuhan bukan karena kita mau cari pamor gitu, enggak juga. Yang utama dasar Anda melayani Tuhan adalah Anda punya kerelaan gitu. Pada saat Anda memiliki kerelaan hati, maka kerelaan hati itulah yang membungkus kaki Anda sehingga Anda mampu berjalan melayani Tuhan. Ada batu kerikil, ada paku di tengah jalan, Anda masih sanggup melangkah begitu loh, kira-kira begitu. Why? Karena kamu pakai sepatu. Sepatunya itu namanya bukan sepatu cari duit, bukan. Tapi sepatunya itu namanya hati yang rela untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau Anda ingin bertahan sampai akhir, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, pastikan bahwa Anda punya sepatu itu. Yaitu sepatu, bot, yang namanya kerelaan. Saudara, tanpa kerelaan, Anda gak akan bertahanlah melayani Tuhan. Ya kan? Ada kasih uang lebih besar, Anda pergilah. Ada yang bisa cari bagaimana. Oh, gue mau cari pamor nih. Gue mau cari pangkat nih. Gak akan ada habisnya. Karena itu saudara pastikan punya kerelaan hati. Yang keempat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Oh ya jelas banget. Perisai iman. Polisi-polisi kalau ada dilempar batu dia pakai perisai. Pak dia tangkis. Iman Anda lah menjadi perisai. Pada saat situasi seperti ini saudara, mungkin orang bisa menilai. Atau mungkin ada beberapa keluarga pendeta yang bilang, kayaknya Tuhan jahat kali sama lu ya. Kenapa? Kenapa papa lu bisa meninggal begini karena penyakit ini, gini. Pada sudah melayani Tuhan. Maka kita orang yang takut Tuhan bisa tangkis dengan bilang, oh enggak. Alkitab katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gitu kan? Kita bisa jawab, oh enggak. Selama-lamanya kok kasih setia Tuhan. Papa saya sudah di sorga, kira-kira begitu. Nah, tanpa perisai iman itu, kita akan bilang, iya ya. Nah, bagaimana kita bisa menangkis semua serangan si jahat? Perisai iman. Iman artinya kita tetap mempercayai firman yang tertulis dalam Alkitab kita. Dan kelima, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong, helm. Saudara Anda tahu, kepala ini pusat segalanya. Ya, karena itu di Indonesia pakai helm itu wajib pengendara motor. Karena kalau kecelakaan tangan patah masih mending. Kalau kepala udah susah, saudara. Nah, that's why kepala Anda harus dilindungi dengan satu sikap mental yang namanya keselamatan. Keselamatan itu dari mana? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Artinya Anda bisa bertahan berdiri di sini karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda sudah terima dengan sungguh. Keselamatan itulah yang menjadi ketopong buat Anda. Gitu kan? Bahwa di bawah kolong langit ini cuma ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya memang kita sudah menyerahkan hidup kita kepada salib Tuhan. Makanya baru kita bisa menjadi prajurit Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar keselamatan Anda. Ketopong keselamatan yang Anda miliki. Nah, pertanyaannya sekarang adalah biarkan janji keselamatan darah Tuhan Yesus itu ada di dalam diri Anda. Supaya itu menjadi ketopong buat Anda. Sehingga Anda bisa mengusir intimidasi setan. Kayaknya gue gak yakin lu masuk neraka nih. Hidup lu dalaman dulu begini. Oh enggak. Tuhan Yesus bilang, dia sudah selamatkan saya. Kayaknya lu gak bener deh begini. Masa lalu lu kan gak beres. Oh enggak. Tuhan Yesus bilang, darah anak domba itu sudah menyelamatkan. Kira-kira begitu saudara. Kayaknya lu gak pantas ya melayani Tuhan ya. Masa lu kayak begini. Enggak. Darah anak domba melayakan saya. Karena saya sudah diselamatkan. Nah, itulah yang menjadi ketopong keselamatan yang membela Anda dari hal-hal negatif, intimidasi, tipu muslihat si jahat. Terakhir, senjata yang terakhir, jelas banget. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Tuhan. Nggak bisa enggak, saudara. Sebagai anak Tuhan, Anda harus memiliki hati yang untuk terus mempelajari dan menikmati firman Tuhan dalam hidup Anda. Nggak bisa enggak. Udah nggak bisa. Anda nggak punya senjata yang lain. Anda nggak punya senjata alternatif.
Anda nggak punya basoka, tombak, yang lain. Nggak ada. Semua tadi itu alat pertahanan, APD, perisai, baju jirah, kasut. Itu semua pertahanan. Anda cuma punya senjata satu. Senjata itu pedang, itu doang. Firman Tuhan. Artinya kalau Anda nggak memiliki firman Tuhan, Anda nggak punya senjata sama sekali. Anda nggak bisa. Anda nggak punya alternatif lagi. Gitu. Anda nggak bisa pesan tombak. Anda nggak bisa pesan panah kepada kuasa gelap atau dukun lagi, nggak bisa. Gitu loh. Itulah senjata Anda satu-satunya. Jadi pada saat Anda menghargai firman Tuhan, belajar mendengar firman Tuhan, Anda sedang mengasah pedang Anda. Begitu aja intinya. Gampang. Kalau engkau nggak menghargai firman, engkau ogah mendengarkan firman, berarti engkau nggak punya senjata. Udah gitu aja, simple. Simple udah begitu aja. Pada saat engkau nggak menghargai firman Tuhan yang dibagikan di mana-mana tempat. Pada saat engkau nggak menghargai, pada saat firman Tuhan ditabur. Pada saat engkau nggak menghargai firman Tuhan diberitakan di segala tempat. Maka sebenarnya engkau nggak punya senjata. Begitu loh. Dan menurut saya Anda berarti kelewat canggih untuk menghadapi peperangan tanpa senjata. Kelewat hebat menurut saya. Nah karena itu saudara, silakan Anda renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya sudah selesai berbicara. Dan biarlah tentu saja Roh Kudus yang akan memampatkannya ke dalam hati Anda. Saya akan berdoa buat Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak hamba telah menyampaikan firman-Mu di dalam masa peperangan rohani ini. Kami bukan hanya peperangan melawan virus, tapi sebenarnya kami melawan peperangan roh-roh jahat itu Tuhan, masa pandemi ini. Terima kasih roh-roh jahat juga bekerja. Karena itu ya Tuhan, ingatkan kami untuk selalu siap sedia memperlengkapi diri kami untuk menghadapi masa-masa sukar di masa yang akan datang ini ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkatin firman-Mu. Seberapa banyak orang yang mendengar, Engkau yang memberkati. Seberapa banyak jemaat yang memasang telinganya, Engkau Roh Kudus yang akan membakar firman itu untuk menjadi lebih dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara. Engkau sendiri yang akan membakar Roh Kudus dalam hati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Shalom saudara sekalian, saya atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara dalam rencana pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, Yesus terima kasih. Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji
Tuhan, kembali kami datang padamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik padamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Dan setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya. Hal-hal yang merugikan maupun tidak menyenangkan. Virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada minggu ke depan untuk kami bersama-sama lagi beribadah pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.